Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas dosa besar yang sangat berbahaya, yaitu tentang namimah, yaitu mengadu domba. Kita tahu dosa ini sangat berbahaya karena memisahkan dua orang yang saling mencintai, bahkan antara suami istri. Ya, betapa banyak rumah tangga hancur gara-gara namimah, ya, sehingga rumah tangga pun menjadi hancur. Betapa banyak hubungan kakak adik menjadi hancur gara-gara namimah. Betapa banyak hubungan dua sahabat yang sangat erat kemudian hancur gara-gara namimah. Bahkan terjadi pertumpahan darah juga disebabkan karena namimah. Betapa banyak orang-orang terzalimi karena namimah. Oleh karenanya dia adalah dosa yang sangat besar. Dan namam, orang yang mengadu domba, dia telah menjalankan tugas syaitan, ya. Dia adalah rasulnya syaitan karena syaitan memang tugasnya ingin memecah belah di antara kaum muslimin. Oleh karenanya kita akan bahas pada kesempatan kali ini tentang namimah. Apa itu namimah? Namimah secara istilah maknanya menukil perkataan dari suatu kaum ke kaum yang lainnya ala wajhil ifsad, dalam rangka untuk merusak di antara mereka, mengadu domba di antara mereka. Itu nukil kalam untuk menumbuhkan permusuhan di antara dua kelompok, ya. Sehingga yang dua orang saling bersahabat bisa saling bermusuhan. Ya. Oleh karenanya ini di antara akhlak yang paling buruk, Kalau kita perhatikan syariat, seluruh perkara yang bisa menyatukan hati kaum muslimin disyariatkan, bahkan diberi ganjaran yang besar. Senyum di antara saudara dapat pahala. Kenapa? Karena senyum bisa menumbuhkan saling menyayangi. Mengucapkan salam juga dapat pahala. Kata Nabi, afsus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Kenapa? Karena mengucapkan salam menumbuhkan kasih sayang. Saling beri hadiah juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahadu tahabu. Saling beri hadiah maka kalian saling mencintai, ya. Saling menolong, ya, ta'awun 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong di antara kalian. Kenapa? Saling menimbulkan cinta kasih di antara kaum muslimin, ya. Saling menutup aib di antara kaum muslimin, ya. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Jadi demikian, terlalu banyak syariat yang jika menimbulkan persatuan maka diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah salat berjamaah. Kalau kita mau pikir, lebih enak salat sendiri-sendiri di rumah. Lebih gampang, lebih kemudian hemat waktu. Kita juga tidak terusik dan terganggu dengan orang sebelah. Kita mau panjang mau pendek terserah kita. Tapi ternyata disyariatkan salat berjamaah. Kenapa? Agar saling mengenal. Agar saling dekat di antara hati-hati kaum muslimin. Maka terlalu banyak syiar-syiar Islam yang tujuannya adalah persatuan. Sebaliknya, semua perkara yang bisa mengantarkan kepada pertikaian semuanya dilarang. Ghibah dilarang, namimah dilarang, ya. Sampai berbicara dua orang berbisik-bisik, satu tidak diajak juga dilarang. Idza kuntum salasah fala tatanaja al-itsnan duna tsalits. Ya. Fa inna dzalika yahzunuhu. Jika kalian tiga orang, maka janganlah dua orang berbisik-bisik yang orang ketiga tidak diajak berbicara. Kenapa? Karena itu bisa menyedihkan orang yang ketiga. Kenapa? Bisa menimbulkan dia suudzon, dia jadi minder, dia jadi berburuk sangka. Maka ini saja dilarang. Kenapa? Karena bisa menimbulkan apa? Pertikaian. Bisa menimbulkan pertikaian. Rasulullah bersabda, la yabi' ba'dukum ala bai'i akhihi. Jangan seorang menjual di atas penjualan saudaranya. Wala yakhtibur rajulu ala khitbati akhihi. Jangan dia melamar di atas lamaran saudaranya. Terlalu banyak adab yang tujuannya adalah untuk mencegah terjadi pertikaian.
Oleh karena semua perkara yang mengantar kepada pertikaian dilarang. Bahkan sampai dusta, dan itulah dosa, dibolehkan jika mendamaikan dua orang yang bersengketa. Rasulullah SAW mengatakan al-kadhibu la yahilul kadhibu illa fi thalath. Bahwasanya dusta haram kecuali pada 3 perkara. Di antaranya sebagai strategi perang, al-harbu khid'ah, bahwasanya perang adalah strategi, maka boleh berdusta. Di antaranya hadis rajul imraati, hadis mar'a li zawjiha, seorang laki berdusta terhadap istrinya agar saling mencintai, istrinya juga berdusta kepada suaminya agar saling mencintai. Suaminya bilang, istriku kau wanita tercantik di dunia. Jelas itu bohong kan? Tetapi istrinya senyum-senyum, masa sih Abi? Iya benar. Bohong enggak Bi? Enggak benar. Kamu wanita tercantik di dunia. Terus istrinya juga bilang, kamu juga lelaki terganteng di dunia. Sama-sama bohong. Ini bohong enggak masalah ya, karena menimbulkan saling mencintai. Bahkan bohong pun boleh jika menimbulkan saling mengasihi, saling mencintai. Di antaranya lislahi dzatil bain. Dua orang saling bersengketa, masuk orang ketiga, A dan B ribut, dia datang ke A, dia bohong, dia datang ke B, dia bohong, sehingga mereka berdamai. Dibolehkan, bahkan dusta demi untuk mendamaikan diperbolehkan. Sebaliknya jujur, kalau menimbulkan pertikaian dilarang. Ghibah jujur enggak? Jujur. Orang jujur, dia itu fulan gini, dia ghibah orang, dilarang. Syariat melarang. Kalau kau mau nasihat langsung. Jangan ngomong di belakang. Kalau ghibahmu sampai ke dia, pasti ribut. Ini jujur dilarang, dilarang. Namimah juga jujur. Namimah tidak dipersyaratkan dusta. Namimah jujur. Jika menimbulkan pertikaian di antara kaum muslimin, meskipun jujur, dilarang. Oleh karena seorang ketika menukil berita, menukil perkataan, dia lihat situasi dan kondisi. Jangan sampai nukilan ini menimbulkan pertikaian di antara dua kaum muslimin, di antara dua ustadz, di antara dua dai, di antara dua tetangga, di antara suami dan istri. Dia jujur. Tapi kejujuran itu ternyata menimbulkan malapetaka, karena itu adalah mengadu domba di antara dua kaum muslimin yang saling mencintai. Maka ini perlu kita perhatikan. Namimah adalah dosa yang sangat besar karena bertentangan dengan salah satu tujuan Islam. Di antara tujuan Islam setelah tauhid adalah persatuan. Ya. Tujuan Islam setelah tauhid adalah persatuan. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Al-Usulus Sittah, beliau menyebutkan pertama adalah tauhid, yang kedua adalah persatuan. Maka ayat dalam Al-Quran tentang persatuan sangat banyak ya. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kaum muslimin saling bunuh-bunuhan, maka damaikanlah keduanya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya kaum mukmin saling bersaudara ya. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikan di antara saudara kalian yang saling bertikai. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anil anfal. Qul anfalullahi war rasul. Wattaqullaha aslihu bainakum. Mereka bertanya tentang anfal ketika para sahabat berselisih tentang masalah ghanimah. Qul anfalullahi war rasul. Wattaqullaha aslihu dzata bainikum. Maka damaikanlah di antara kalian yang bertikai. Terlalu banyak ya. Di antara ibadah yang sangat agung adalah islahu dzatil bain. Mendamaikan di antara dua orang yang bertikai, bahkan lebih afdal daripada salat dan puasa. Ya, karena mendamaikan dua orang yang bertikai. Oleh karenanya namimah bertentangan dengan salah satu usul, salah satu landasan Islam. Islam tauhid kemudian persatuan. Dia menghancurkan landasan tersebut, maka kadar dosanya tergambarkan karena dia bertentangan dengan salah satu landasan Islam. Sebagaimana syirik besar dosanya, kenapa? Karena syirik bertentangan dengan salah satu tujuan utama Islam, yaitu apa? Tauhid. Pokok kedua setelah tauhid adalah persatuan. Ini menimbulkan pertikaian, maka ini dosanya sangat besar. Ini tujuan utama syaitan di antaranya. Kalau tidak bisa menjerumuskan orang dalam syirik, maka syaitan mengadu domba. Maka dalam hadis kata Rasulullah SAW, Inna syaitana qad aisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab, walakin fit tahrishi bainahum. Sungguhnya syaitan putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab. Itu syaitan pernah putus asa lihat orang-orang di jazirah Arab salat, sulit saya untuk mereka syirik susah.
sempat terbetik dalam hatinya. Tapi dia tidak pernah putus asa sama sekali untuk mengadu domba di antara kaum muslimin. Kalau tidak berhasil menjerumuskan dalam syirik, diadu domba. Sebagaimana syaitan ketika tidak berhasil menjerumuskan anak keturunan Adam dalam syirik ketika itu, maka dia mengadu domba antara Qabil dan Habil. Sehingga akhirnya Qabil membunuh siapa? Habil. Baru syirik terjadi di zaman Nabi Nuh, 10 kurun setelah itu. Tapi ketika dia tidak bisa menjerumuskan keturunan Adam 10 generasi dalam kesyirikan, apa yang dia lakukan? Mengadu domba sampai Qabil membunuh Habil. Ya, sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Qur'an, "Wa atlu 'alaihim naba bani Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadim wa lam yataqabbal min al-akhar qala aqtulannak." Sampaikanlah tentang berita tentang dua anak Adam, ya. Ketika keduanya memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, satu diterima, satu tidak diterima, akhirnya hasad, maka Qabil pun membunuh Habil. Baik, maka para ulama sepakat bahwasanya namimah salah satu dosa yang sangat besar, karena dia bisa mengantarkan kepada pertikaian, permusuhan, perceraian, ya. Makanya kalau kita lihat, setan paling suka dengan permusuhan. Setan paling suka dengan permusuhan. Sama tukang sihir juga suka dengan permusuhan. Ya. Setan mungkin pernah putus asa untuk disembah selain Allah, tapi dia tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara kaum muslimin. Setan mengadu domba antara Qabil dan Habil. Setan mengadu domba antara Yusuf alaihissalam dengan kakak-kakaknya. Ya. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi dengan mimpi yang indah, kata ayahnya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitanal insani aduwwum mubin. Jangan kau ceritakan mimpimu kepada kakak-kakakmu, karena mereka nanti cemburu, mereka hasad. Ingat, di balik mereka ada syaitan yang merupakan musuh yang nyata bagi manusia, karena syaitan ingin mengadu domba. Allah berfirman, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk memilih kata-kata yang terbaik, memilih diksi yang terbaik di antara diksi-diksi yang ada. Kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum, karena syaitan mengadu domba di antara mereka. Syaitan suka mengadu domba, suka sekali mengadu domba. Kakak adik, saudara kandung, ya, suami istri, syaitan suka sekali. Ada celah sedikit bisa buat ngadu domba, syaitan bikin. Itu memang kerjaan setan. Dia nggak pernah capek. Makanya setan tidak tidur siang untuk goda kita. Dalam hadis, qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidur sianglah kalian, karena setan tidak tidur siang. Setan tidak tidur siang buat apa? Buat salat siang. Setan tidak tidur siang untuk godain kita. Di antaranya untuk ngadu domba di antara kita. Makanya ketika akhirnya kakak-kakak Yusuf sudah sadar, sudah tobat, diundang ke Mesir, maka Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada bapaknya, waqad ahsana bi, ya ayahanda, sungguhnya Allah telah berbuat baik kepadaku. Idz akhrajani minas sijn, dia telah mengeluarkan aku dari penjara, wa jaa bikum, dan mendatangkan kalian minal badwi, dari kampung menuju Mesir, mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati, setelah syaitan berhasil mengadu domba antara aku dengan kakak-kakakku. Syaitan kerjanya ngadu domba. Lagi suami istri, kalau bisa sampai cerai, wah ini yang setan paling senang. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna iblis yadau arsyahu 'alal ma' thumma ba'atha sarayahum. Iblis meletakkan singgasananya di atas laut, kemudian dia mengirim anak buahnya. Fa'adhamuhum fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Anak buahnya yang paling dekat dengan iblis, yang jabatannya paling tinggi adalah yang paling besar fitnahnya. Fayaji'u ahaduhum, setelah mereka menggoda, mereka lapor. Ya bos, saya sudah gini-gini. Kata setan, belum. Kata iblis, belum. Cuma gitu doang. Ada lagi, bos saya sudah gini. Belum, kata setan. Sampai ada satu yang datang, bos, la azalu birrajul hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Saya terus menggoda sang suami sampai saya ceraikan dia dari istrinya. Kata iblis, ni'ma anta, ente setan top. Karena berhasil memisahkan suami dan istri. Oleh karenanya ketika syaitan bekerja sama dengan dukun, apa yang diantaranya diinginkan oleh syaitan? Memisahkan. Kata Allah tentang para penyihir, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Dengan sihir tersebut mereka bisa memisahkan antara suami dan istri. Istri lihat suami jengkel mulu, dan terjadi. Suami lihat istri jengkel mulu.
Setiap suami ngomong disalahartikan oleh istrinya. Setiap istri ngomong disalahartikan oleh suaminya. Bawaannya curiga terus ternyata ada sihir yang mengenai mereka. Sampai saya punya kawan subhanallah, dia nikah, ternyata istrinya disihir, tidak bisa digauli. Semua pintu tertutup, tidak bisa digauli. Sampai dia bertahan beberapa tahun, akhirnya tidak bisa dia cerai, enggak bisa. Subhanallah. Kejam maksudnya mengadu domba di antara kaum muslimin, domba di antara suami dan istri. Makanya namimah ini salah satu cara utama syaitan untuk memisahkan antara dua orang yang saling mencintai, saling mengasihi. Makanya namam, tukang namimah adalah rasul syaitan, rasul iblis. Kalau Nabi Muhammad Rasulullah, kalau namam rasul siapa? Rasul iblis. Utusan syaitan untuk memisahkan di antara kaum muslimin. Oleh karena di antara hal yang menarik, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab Tauhid menyebutkan bahwasanya namimah termasuk bagian dari sihir. Beliau mengatakan dalam bab bayanu syai'in min anwa'i sihir, penjelasan tentang sebagian model-model sihir. Kemudian beliau menyebutkan tentang namimah adalah bagian dari sihir secara bahasa. Dalam Sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum al-adhu?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang al-adhu, itu sihir? Hiya namimah al-qalatu bainan nas. Sihir di antaranya adalah namimah, menukil perkataan untuk mengadu di antara manusia. Rasulullah menamakan namimah sihir secara bahasa. Kenapa? Karena subhanallah, sebagaimana sihir tidak kelihatan tapi memberi efek, namimah juga begitu. Seakan-akan tidak kelihatan ternyata memberikan efek yang luar biasa. Bahkan Yahya bin Abi Katsir al-Yamami rahimahullah pernah berkata, "Yufsidun namam fi sa'atin ma la yufsidus sahiru fi sanah." Nah, tukang namimah bisa merusak di antara dua orang saling mencintai dalam sekejap yang tidak bisa dilakukan oleh penyihir kecuali dalam setahun. Untuk menceraikan suami istri mungkin setan kerja setahun, bikin cerita, bikin narasi, membisikkan narasi pada kepala suaminya kepada istrinya, buat istrinya benci lihat suaminya, terus setahun kemudian cerai. Tapi kalau namam mungkin 1 jam 2 jam cerai. Dengan bikin isu, dengan bikin fitnah, timbul kebencian di antara keduanya, kemudian buyar. Dua sahabat yang saling mencintai jadi buyar. Oleh karenanya ini adalah salah satu dosa yang sangat besar. Baik, berikutnya pembahasan tentang bahaya namimah. Bahaya namimah di dunia tadi sudah kita jelaskan, sangat berbahaya. Bisa bunuh-bunuhan ya. Bisa bunuh-bunuhan. Di antara kisah menarik saya ingin sampaikan 2 kisah sebelum kita lanjutkan. Kisah disampaikan Muhammad bin Salamah. Saya bacakan bagaimana bahaya namimah di dunia. Ba'a rajulun abdan wa qala al-mushtari ma fi 'aibun illa namimah. Ada seorang menjual budaknya, tapi dia menjelaskan aib budak tersebut, mungkin dia jual dengan harga yang murah. Dia bilang, "Ini budakku ini semuanya baik, kecuali satu kekurangannya, dia suka ngadu domba." Faqala raditu, maka pembeli mengatakan aman, cuma ngadu domba, yang cuma bahaya lisan. Yang penting rajin, ngerti, tidak bahlul. Kalau disuruh ngerti, tahu kerjaan, ya cuma tukang namimah, ya sudahlah, tinggal kita nggak usah dengar, selesai. Fashtarahu, akhirnya dia beli. Famakatsal gulamu ayyaman, kemudian sang budak tinggal berhari-hari bersama orang tersebut. Mulai karena dia tukang namimah, dia rasulnya iblis, maka dia menjalankan kebiasaan dia. Maka dia berkata kepada istri majikannya, dia berkata, "Sungguhnya inna sayyida yuhibbuki." Majikanku sudah tidak cinta kau lagi. Dan dia ingin nikah lagi atau ingin punya budak perempuan, sudah tidak cinta kau lagi. Pokoknya sudah tidak cinta lagi, mau nikah lagi atau ingin ambil budak wanita menggantikanmu. Saya ingin bantu kau. Fa khudhil Musa wahliqi min sya'ri qafahu inda nawmi sya'rat hatta asharahu 'alaiha fayuhibbaki. Kau ambil rambutnya di bagian lehernya atau di bagian jenggotnya, ambil sedikit saja. Kau kasih saya sihir dia, biar dia cinta sama kamu. Wah, namanya perempuan kalau sudah cemburu, otaknya nggak jalan, benar atau tidak? Perempuan tuh otaknya nggak jalan 2. Kalau lagi pegang uang di mall, otaknya nggak jalan 1. Kedua, maksudnya apa saja dia pengen beli, dia nggak mikir panjang, maksudnya begitu. Yang kedua, kalau lagi cemburu, otaknya nggak jalan.
Mau dia S2, S3, S-teler, kalau dia udah cemburu, otaknya enggak jalan. Ya. Ketika diprovokasi wanita ini dan dia cemburu, maka disuruh untuk ambil rambut supaya dilakukan sihir, maka dia nurut. Kemudian dia datang kepada majikannya. Budak ini datang ke majikannya. Dia bilang, wahai majikan, bos, sungguhnya istrimu pacaran. Inna imra'ataka ittakhadat khalilan. Dia punya pacar. Dan dia ingin bunuh kau. Masa sih? Kalau kau enggak percaya, kau pura-pura tidur sampai kau tahu benar perkataanku ini. Pura-pura tidur aja. Akhirnya benar. Suaminya pura-pura tidur, istrinya mau ngambil apa? Jenggotnya untuk bikin sihir. Suaminya nyangka mau dibunuh, ya enggak? Benar enggak? Satunya istrinya suruh ambil jenggot untuk disihir. Suaminya dibilang, istrimu ingin bunuh kau. Kalau kau tidak percaya, kau pura-pura tidur, nanti kau lihat apa yang dilakukan oleh istrimu. Akhirnya suami majikannya pura-pura tidur, maka datang istrinya bawa pisau atau gunting, ingin apa? Ngambil. Akhirnya dia menyangka istrinya mau bunuh dia, maka dia pun ambil pedang, dia bunuh istrinya tersebut. Subhanallah. Akhirnya keluarga istrinya datang, bunuh dia. Akhirnya kerabat dia datang, perang sama kerabat istri. Gara-gara satu budak tukang apa? Namimah. Maksudnya ngeri bahwasanya namimah itu efeknya luar biasa. Suami istri sampai bunuh-bunuhan sebagaimana tadi kita sebutkan ya, kisah-kisah umat-umat terdahulu ya. Baik. Adapun bahaya namimah terkait hari kiamat, terkait hari akhirat, maka banyak pelaku namimah yang sangat berbahaya. Di antaranya yang pertama, an-namam, tukang namimah adalah manusia terburuk. Dia adalah manusia terburuk. Di antara dalil akan dia manusia terburuk, yang pertama dalam hadis Abdurrahman bin Ghunem radhiyallahu anhu, dia berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, khiyaru ibadillah alladzina idza ru'u dzukirallah. Sebaik-baik hamba Allah adalah yang jika mereka dilihat akan diingat Allah. Ini adalah orang yang terbaik. Kalau orang lihat dia semua ingat Allah. Ada orang kalau kita lihat kita ingat sedekah, rajin sedekah. Ada orang kalau kita ingat puasa karena dia rajin apa? Puasa. Ada orang kalau kita lihat kita ingat takwanya, orangnya takwa luar biasa, suka salat malam ya. Dulu kalau nggak salah Muhammad bin Sirin, kalau orang lihat orang bertakbir. Kenapa? Karena dia suka bertakbir di jalan. Orang lihat dia, orang Allahu Akbar. Karena dia suka berzikir. Setiap dilihat, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya ada orang kalau dilihat, ingat dangdutan. Ada. Orang dilihat, ingat film-film. Orang yang terbaik adalah jika dilihat, membuat orang lain ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ingat dunia, tapi ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang terbaik. Kemudian siapa yang terburuk? Wasyiraru ibadillah al-masya'una bin namimah al-mufarriquna bainal ahibbah al-baghuna li al-bura'a al-anat. Adapun orang yang terburuk, hamba Allah yang terburuk adalah yang suka jalan ke sana kemari untuk mengadu domba, yang memisahkan di antara orang-orang yang saling mencintai, yang menginginkan bagi orang-orang yang tidak dosa agar mendapatkan kesulitan. Orang-orang tidak bersalah agar mendapatkan kesulitan. Di sini perhatikan Rasulullah menyebutkan orang-orang terburuk adalah orang-orang yang berjalan mengadu domba sehingga memisahkan di antara orang-orang yang saling mencintai ya. Kemudian di antaranya yang kedua juga sama di antara dalil bahwasanya biasanya orang yang namimah memiliki dua wajah. Ya. Tajiduna syarran nasi 'indallahi manzila yaumal qiyamah dzal wajhain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian dapati orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat pemilik dua wajah. Alladzi ya'ti qauman biwajhin wa ya'ti al-akhara biwajhin. Ya, yang dia mendatangi satu kaum dengan wajah dan mendatangi kaum yang lain dengan wajah yang lain. Itu untuk mengadu domba, seakan-akan dekat, datang sini seakan-akan dekat, ternyata ingin mengadu domba di antara si A dan si B. Ya. Ya. Rasulullah juga mengatakan siapa yang memiliki dua wajah, lahu lisanani minan nar yaumal qiyamah. Dia akan punya dua lisan dari api neraka pada hari kiamat. Di antaranya tukang namimah.
Berikutnya ini tadi menunjukkan bahwasanya orang yang namimah adalah orang yang terburuk di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Yang kedua, an-namam mengerjakan kerjaan syaitan. Dia adalah menjalankan tugas utama syaitan. Sudah kita sebutkan, syaitan jika tidak bisa menjerumuskan orang dalam kesyirikan, maka akan mengadu domba di antara kaum muslimin. Maka kita jangan terjebak. Kapan kita diadu domba, saling membenci, sungguhnya kita telah terjebak dalam jerat syaitan. Ya, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada kawan yang sempurna. Ada waktunya bersalah, namun kita jangan memperbesar permasalahan sehingga kemudian saling bermusuhan. Kita ajak orang untuk dukung kita, dia ajak orang untuk dukung dia. Akhirnya yang berkelahi bukan 1 lawan 1, 1000 lawan 1000. Sekarang orang banyak bertengkar gara-gara permasalahan. Kadang permasalahan duniawi, gara-gara bola aja ribut, geng lawan geng. Hina-hinaan, maki-makian sampai ada yang meninggal, perkelahian, hancur-hancuran. Gara-gara bola, benda mati, ribut. Kadang-kadang pertikaian tersebut dibungkus dengan agama, karena inilah, karena manhaj, karena ribut. Sama-sama sunnah, ribut. Setan mengadu domba. Permasalahan diperbesar-besarin, seakan-akan yang menyelisih seakan-akan lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani. Terus sama Muslim, sama ikhwan. Terjebak, dibumbui, dibungkus dengan seakan-akan bungkusan yang indah. Maka orang yang mengadu domba adalah wakil syaitan. Rasulnya siapa? Syaitan. Ya. Sebagaimana tadi saya sebutkan hadis Nabi SAW, inna syaitana qad ayisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Sungguhnya syaitan pernah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab, tapi dia tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara mereka, ya. Kalau syaitan datang kepada ahli tauhid, ngajak syirik, nggak ada yang mau. Tapi kalau ngajak hasad, ngajak ghibah, ngajak namimah, ngajak jelek-jelekan saudaranya, mau. Diajak syirik, nggak mau. Ini nggak bisa diajak syirik ini. Tauhidnya terlalu bagus. Jangan diajak syirik. Syaitan tahu ini nggak bisa diajak syirik. Sudah diajak apa? Musuhi temannya, merendahkan temannya, menjatuhkan temannya, menghinakan temannya, ngata-ngatain temannya, ribut. Dimasukinlah dunia, cinta sama dunia. Akhirnya persaingan dunia, gara-gara dunia bertengkar, gara-gara dunia berkelahi. Cuma gara-gara fulus. Gara-gara fulus. Fulus bikin mampus. Baik. Datang seorang kepada Hasan al-Basri, seorang tabi'i, ulama tabi'in yang mulia rahimahullah. Maka dia berkata, inna fulanan yatakallamu fika. Sungguhnya si fulan menjelek-jelekan engkau. Maka Hasan al-Basri berkata, ama wajada syaitanu rasulan ghairaka? Tidakkah, apakah setan tidak ketemu utusan selain kamu? Kok kamu yang jadi utusan setan? Ingin mengadu domba saya dengan dia. Sini Hasan al-Basri menganggap orang yang namimah adalah utusan setan, rasulnya setan. Maka dia berkata, ama wajada syaitanu rasulan ghairaka? Apakah setan tidak menemukan utusan? Hanya kamu kok jadi utusan, enggak ada orang lain kah? Kok kamu yang jadi utusan apa? Syaitan. Baik, berikutnya yang keberapa? Yang keempat, ya. Ketiga atau keempat? Keempat. Di antara bahayanya namimah, seorang namam tukang namimah, dia itu sering datang dalam bentuk pemberi nasihat. Jadi beri nasihat, saya itu kasih tahu kau saja biar kau waspada, biar padahal ingin ngadu domba. Datang ke seorang wanita, suamimu gini-gini. Sebenarnya saya tidak mau cerita sih, saya takut ghibah. Cuma kau harus tahu karena kau kenapa suamiku? Dia begini, selesai. Meledak, cemburu. Perempuan tadi otaknya hilang kapan ya, kawan? Pertama, kalau duit lagi banyak terus lagi di mall, nah, itu biasanya hilang. Tidak semua, tapi banyak. Yang kedua, akalnya hilang kalau lagi cemburu. Tapi kalau ke mall nggak ada duit, akalnya nggak hilang. Tapi kalau masalahnya kalau duit banyak, ini kadang-kadang akal hilang. Pingin beli. Nah, kalau sudah dibuat cemburu, maka akalnya bisa hilang, ya. Maka sering orang yang namimah datang dalam bentuk seakan-akan dia pemberi nasihat yang terbaik.
Dan itu lakukan iblis, ya. Ya. Seperti Allah sebutkan iblis ketika menggoda Adam, kata Allah, wa qasamahuma inni lakuma laminan